Shalom Bapak Ibu Saudara, Shalom. Yang di rumah, yang di tempat ini boleh kita lambaikan tangannya, Shalom. Saya undang untuk semua bangkit berdiri kita yuk. Sama-sama kita memuji menyembah Tuhan. Apa kabar kita hari ini? Puji Tuhan, haleluya. Saya percaya dimanapun kita berada, kita tetap percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik, amin. Amin, Dia sanggup melakukan segala perkara di dalam hidup kita, haleluya. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yes, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi. Bagi yang mengasihi Dia, Allah sanggup melakukan segala perkara. Kapan? Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Kita katakan yuk, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi. Boleh tangan ke atas yuk. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Tetap di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Kami mau terus percaya Tuhan. Setiap janji-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Dan Engkau Allah yang tidak pernah berbohong bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Engkau baik Tuhan, Engkau sangat baik bagi kami Tuhan. Apapun keadaan kami Tuhan, kami mau bilang terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami mau terus nyatakan iman percaya kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku
Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat kasih setiamu Yesus. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidup, buat kasih-Mu Tuhan, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu Yesus, buat kasih setiamu di dalam hidupku lebih baik, lebih baik satu hari. Yes Lord, haleluya. Daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik ya Tuhan, lebih baik Satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. kami mau memuji-Mu Tuhan, Memuji-Mu, amin. menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, Amin. dan menikmati semua kemurahan-Mu. Oh lebih baik,
segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Dengan segenap hatimu Katakan lebih dari segalanya, kami ingin Kau Tuhan. emas perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan kami hambamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan kami Tuhan. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Haleluya, 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 haleluya. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Puji Tuhan kalau kita masih bisa bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan, karena kita datang dengan satu iman. Kita butuh Tuhan dalam kehidupan. Lebih daripada apa yang kita miliki hari ini secara fisik, kita butuh Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu semuanya, mari kita berdoa, kita siapkan hati, kita rendahkan hati, kita datang dengan satu iman. Kita percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan berbicara melalui firman-Nya, dan itu adalah kebutuhan setiap daripada kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami butuh Engkau, kami butuh firman-Mu hari-hari ini, memasuki bulan Desember ya Tuhan. Kami percaya sukacita Natal itu ada dalam kehidupan kami, karena terang itu nyata, terang itu nyala di tengah kegelapan. Kami butuh Engkau, kami butuh firman-Mu, dan firman itu hidup dalam hidup kami, karena Engkau telah lahir ke bumi ini, dan hari ini Kau memberikan hidup yang baru, hidup yang kekal kepada setiap daripada kami, sehingga setiap daripada kami punya kekuatan untuk dapat bersukacita di tengah tekanan dunia, di tengah tipuan dunia, di tengah desakan dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang percaya, katakan amin. Mari kita buka Bapak Ibu semuanya firman Tuhan dari Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan 17. Oke, bangkit
dengan satu kelemah lembutan. Yakobus katakan dengan satu kerendahan hati dalam bahasa aslinya. Kita akan baca firman Tuhan. Jangan dengan keangkuhan, kesoktahuan, tapi kerendahan hati, kelemah lembutan. Kita terima, mungkin gak masuk akal karena kita gak mengerti Bapak Ibu semuanya. Tapi firman itu akan menerangi dan memberikan pengertian, kekuatan, bahkan kuasanya dalam kehidupan setiap kita. Sehingga breakthrough, mujizat itu nyata bagi setiap daripada kita. 1, 2, 3. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Saya berikan judul, tinggal di dalam kasih Allah. Ini penting buat setiap daripada kita. Remain in my love, remain in his love. Jadi kita perlu bagi orang-orang percaya untuk tetap tinggal dan selalu tinggal di dalam kasih-Nya Allah. Karena dunia udah jatuh ke dalam dosa, sehingga orang yang berharap akan mendapatkan dunia yang lebih baik, Bapak Ibu semua terlampau naif. Karena firman sudah katakan, oleh karena itu kalau kau mau dapatkan kebaikan, kau tinggal di dalam kasih-Nya Allah, yaitu kasih Kristus yang sudah dibuktikan ketika Dia mati di atas kayu salib. Ketika Bapa memberikan anak tunggalnya untuk mati di atas kayu salib, itulah kasih sejati, kasih Allah yang nyata, dan kasih itu memberikan kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera ke dalam kehidupan setiap orang-orang yang mau percaya. Oke, saya lanjutkan. Ayat 10 dikatakan, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya ini ku katakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Haleluya, yang percaya katakan amin. Silahkan duduk Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Ini satu hal yang luar biasa. Judul daripada firman Tuhan ini hari ini, kalau boleh saya berikan, adalah tinggal di dalam kasih Allah. Selama engkau hidup di bumi, engkau tinggal di dalam kasih-Nya. Remain in my love. Karena Tuhan tahu ketika Dia pergi, maka kasih-Nya itu tinggal dalam kehidupan kita. Dan ketika kita hidup mau tinggal di dalam kasih-Nya, maka kita punya kekuatan. Kita punya kemampuan untuk tetap bersuka cita selama kita hidup di bumi yang penuh dengan tekanan, penuh dengan penderitaan, penuh dengan masalah. Kita tetap punya yang namanya sukacita. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, dunia coba menipu kita. Kita pikir dengan keuangan yang banyak, posisi yang bagus, kehidupan yang mewah, kita pikir kita dapatkan yang namanya kekuatan dan sukacita. Pada akhirnya kita tahu bahwa hanya di dalam kasih-Nya. Kadang-kadang makin banyak harta membuat kita lebih banyak khawatir, banyak takut, banyak permasalahan, banyak kesusahan. Bahkan di dalam kehidupan pribadi, kadang kehidupan rumah tangga, kita bermasalah hanya karena masalah kita punya harta. Tapi di balik itu juga,
Orang yang tidak punya harta juga akan bermasalah, tapi Tuhan memberikan satu kekuatan yang baru, bahwa ketika kita hidup di dalam kasih-Nya, maka kita percaya kekuatan itu ada dalam hidup kita. Bahkan bukan hanya kekuatan, tapi penyediaan Tuhan untuk membuat setiap anak-anak Tuhan dalam situasi apapun, kondisi apapun, dia punya sukacita surga. Ada amin. Bapak Ibu semuanya, makanya kalau kita selama ini, kalau kita keluar daripada kasih-Nya, kalau kita tidak lagi tinggal di dalam kasih-Nya kembali, Bapak Ibu semuanya, ini yang harus kita tetap tinggal. Jadi bukan hanya sementara in and out, Bapak Ibu semuanya, tapi kita harus tetap tinggal. Apapun situasinya, apapun kondisinya, banyak sekali dunia coba untuk menarik kita keluar. Karena di luar kasih Allah, maka kita melihat nyata penderitaan, permasalahan, ketakutan ada. Dan di dalam Dia, tekanan boleh datang, permasalahan boleh datang, tapi kekuatan itu ada dan nyata. Karena Allah sudah menyatakannya. Bahkan melalui kematian anaknya yang tunggal di atas kayu salib, dia merelakan hidupnya. Nah, inilah kasih yang luar biasa di mana Tuhan mau setiap daripada kita tinggal tetap di dalamnya. Nah, mungkin pertanyaannya hari ini, bagaimana kita untuk tetap tinggal dan selalu tinggal di dalam kasih-Nya? Hanya satu, Bapak Ibu semua, di ayat 10 itu jawab, dikatakan bahwa jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Jadi menuruti perintah Tuhan, kan gitu. Oh, mungkin orang ngomong, oh susah dong, perintahnya begitu banyak. Bukan, cuma satu perintah yang Tuhan mau, bahwa kita saling mengasihi, bahwa kita mengasihi satu dengan yang lain, Bapak Ibu semua. Ini perintahnya. Kita bisa ngomong bahwa kita mengasihi Tuhan, kita gampang ngomong bahwa kasih Allah ada dalam kehidupan kita, tapi praktek dan bukti kita mengasihi Tuhan dan kasih Allah yang sudah Tuhan tunjukkan melalui kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib adalah ketika kita mampu mengasihi saudara kita, mengasihi teman kita, mengasihi orang-orang di luar sana. Karena kita tahu, Bapak Ibu semuanya, kita mengasihi orang-orang yang kadang-kadang tidak layak untuk dikasihi, mengasihi orang-orang yang sangat menyebalkan, bahkan mengasihi musuh kita. Itu yang Tuhan mau setiap kita dimampukan untuk dapat melakukan. Sehingga engkau nggak penuh dengan stres, engkau nggak penuh dengan kemarahan, engkau tidak penuh dengan dendam, tapi kau penuh dengan kelemah lembutan. Kau mampu memberikan, kau mampu merelakan. Maka saya percaya, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ketika kasih Allah itu penuh dalam kehidupan setiap daripada kita, maka ada kekuatan, ada sukacita, tidak ada stressful. Mungkin juga jadi nggak ada penyakit, Bapak Ibu semuanya, kan gitu. Karena apa? Karena kita hidup penuh dengan sukacita dan damai sejahtera surga di tengah tekanan, di tengah penderitaan, di tengah ancaman. Kekuatan surga nyata dalam kehidupan setiap daripada kita. Oleh karena itu, hari ini yang menjadi satu pesan, kalau engkau sudah keluar terlampau jauh, kalau engkau kadang-kadang dengan permasalahan yang ada, kau pikir Tuhan tidak bekerja lagi dalam kehidupanmu, hari ini kembali kau tinggal di dalam kasih-Nya, kau mampu merelakan, kau mampu memaafkan seperti Tuhan mampu merelakan anaknya yang tunggal untuk mati di atas kayu salib. Seperti Tuhan Yesus Kristus, Dia mampu meninggalkan tahtanya sebagai seorang raja dan Tuhan mati di atas kayu salib, bahkan merelakan nyawanya untuk setiap daripada kita. Ini satu hal yang luar biasa dan practically secara nyata kita dapat praktekkan kepada saudara seiman kita. Jadi kasih yang vertikal itu akan menjadi nyata di dalam kehidupan yang horizontal. Itulah salib, itulah kasih yang nyata di mana Tuhan mau kita tetap tinggal di dalam kasih-Nya, di dalam salib-Nya.
Itulah kekuatan Bapak Ibu semuanya, bukan naruh salib gede-gede di rumah, naruh salib gede-gede di kaca mobil Bapak Ibu semuanya, tapi kita betul-betul hidup yang mampu melepaskan apa yang menjadi haknya kita seperti Dia, sehingga kita percaya di tengah keburukan dunia, di tengah kejahatan dunia, di tengah kenegatifan orang-orang, kita tetap punya kekuatan karena kita bisa dan mampu melepaskan apa yang menjadi haknya kita. Dan saya percaya orang-orang yang hidup di dalam kasih Allah, maka dia punya sukacita, dia punya kekuatan. Mungkin secara physically dia pun akan disehatkan Bapak Ibu semuanya. Haleluya. Nah, ini yang Tuhan katakan, jadi kita untuk tetap tinggal di dalam kehidupannya. Satu yang pertama, jelas dikatakan di ayat 19 ini, satu yang pertama, ketika engkau tinggal di dalam kasih-Nya, yaitu kita punya sukacita. Saat ini mungkin kita punya sukacita. Ketika rumah baru, ketika kita baru menikah, ketika kita punya mobil baru, semua orang punya sukacita. Makan enak punya sukacita. Tapi pertanyaan saya, apakah sukacita kita sungguh-sungguh penuh? Atau cuma temporary, sementara waktu? Luar biasa di ayat 11 dikatakan bahwa semua ini kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Nah, ini kata keterangan penuh Bapak Ibu semuanya. Kita punya sukacita, semua bisa membuat sukacita. Tapi betulkah kita sudah memiliki sukacita yang penuh? Hari ini, ketika kau miliki sukacita Kristus, maka sukacitamu akan menjadi penuh. Ini satu hal yang luar biasa Bapak Ibu semuanya, untuk dapatkan sukacitanya Kristus Bapak Ibu semuanya. Sukacita di mana karena kita bisa melihat, kita bisa acknowledge kasih karunia yang Tuhan sudah limpahkan kepada setiap kita. Sehingga kalau ada sesuatu yang tidak baik terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap bisa mengucap syukur Bapak Ibu semuanya. Karena Tuhan itu baik. Kita lebih melihat kepada kasih-Nya, lebih melihat kepada pemberiannya daripada apa yang terjadi dan permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Inilah kekuatan kita untuk punya yang namanya sukacita yang penuh Bapak Ibu semuanya. Orang punya sukacita karena mobil baru, rumah baru, itu hanya sementara Bapak Ibu semuanya. Tapi sukacita yang dari surga, sukacita Kristus, sukacita itu penuh di dalam kehidupan kita. Dia tidak akan pernah berakhir dan tetap kita bisa bersukacita di dalam situasi dan kondisi apapun, bukan hanya sementara. Bapak, Ibu, dan saudara kalian, miliki sukacita yang penuh dengan cara engkau tinggal tetap di dalam kasih Allah. Tanpa engkau tinggal tetap dalam kasih Allah, maka engkau akan seperti yoyo. Bapak Ibu semuanya, hari ini bersukacita, besok mudi lagi Bapak Ibu semua. Tapi ketika engkau mau sungguh-sungguh punya sukacita yang penuh, maka tinggallah tetap di dalam kasih-Nya. Apapun godaannya, apapun yang coba untuk menariknya keluar, tetap tinggal di dalam kasih-Nya. Dengan cara menuruti perintah-perintahnya. Aplikasikan, praktekkan. Karena kasih ini adalah kasih yang agapao, kasih agape, kasih-Nya Kristus yang harus dipraktekkan kepada saudara seiman. Orang-orang yang tidak layak, orang-orang yang tidak pantas untuk menerima kasih pemberian kita, tapi kita mampu untuk mengasihi, untuk memberikan waktu kita, memberikan pikiran kita, menolong mereka Bapak Ibu semuanya. Maka sukacita surga, sukacita penuh itu akan nyata di dalam kehidupanmu. Hari ini engkau yang sedang bermasalah, engkau yang sedang khawatir, engkau yang sedang stres, biarlah engkau kembali hidup di dalam kasih-Nya dan engkau akan melihat, maka sukacita surga akan nyata dalam hidupmu ketika engkau mampu melepaskan, memberikan. Itulah kasih yang sejati, itulah kasih Kristus, di mana Dia memberikan hidupnya untuk setiap daripada kita. Tuhan mau setiap kita bersukacita, dan sukacita itu sungguh-sungguh penuh. Haleluya Bapak Ibu semuanya. Yang kedua dikatakan di ayat 13,
Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah, yang kedua, ketika kita tinggal tetap di dalam kasih Allah, maka kita memiliki kasih yang besar. Mega, Bapak Ibu semuanya, dalam bahasa aslinya. Nah, bagaimana sih kelihatan bahwa kasih itu mega? Ketika kita bisa merelakan, dikatakan kasih seorang yang memberikan nyawanya, bahkan nyawanya untuk sahabat-sahabat seperti Tuhan Yesus Kristus. Kita ini adalah sahabat-sahabatnya, dia mati untuk setiap daripada kita. Nah, bisa nggak kita memberikan waktu kita? Memberikan perhatian kita, memberikan harta kita mungkin. Ya, bahkan Tuhan Yesus memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ini kasih yang luar biasa. Ini di luar dan lebih daripada batasan manusia. Ketika engkau tinggal tetap di dalam kasih-Nya, maka engkau akan punya kasih yang besar ini. Kasih yang mega ini, yang dapat mengasihi sahabat-sahabat, yang dapat mengasihi orang-orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan, yang bisa mengasihi orang-orang yang masih ada di dalam kegelapan. Belas kasihan itu luar biasa. Kita nggak akan capek, kita nggak akan ada batasannya. Kita kadang-kadang suka ngomong, Bapak Ibu semuanya, manusia ada batasannya. Betul, ketika engkau hidup di dalam kasih-Nya Allah, maka engkau dapat melewati batasan manusia. Karena kau diberikan kekuatan surga untuk dapat mengasihi dan bahkan memberikan nyawamu untuk sahabat-sahabat. Haleluya, ini satu hal yang luar biasa. Hari ini kalau kau melihat di rumah mungkin kepada anak-anak kita sudah fed up, Bapak Ibu semuanya, melihat mereka tidak bertobat, tidak mendengarkan, tidak disiplin, tidak dengar-dengaran. Tapi hari ini biarkan kasih yang besar, kasih yang dari Allah itu betul-betul ada dalam kehidupanmu ketika engkau hidup di dalam Dia. Inilah kasih yang lebih besar tadi, yaitu kau dapat memberikan, kau dapat merelakan, kau dapat melepaskan apa yang menjadi hakmu kepada orang-orang. Dan ketika itu terjadi, itulah kasih yang besar. Maka kau akan melihat keselamatan yang luar biasa. Kau akan melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Itu menjadi satu sukacita yang luar biasa. Sukacita penuh dalam kehidupan setiap kita bagi orang-orang yang tinggal tetap di dalam kasih-Nya. Itu yang kedua, Bapak Ibu semuanya. Yang ketiga, yang terakhir dikatakan bahwa di ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi setiap kita ini yang tinggal tetap di dalam kasih-Nya, maka kita akan berbuah. Jadi kita keluar, katakan pergi tadi, yaitu kita keluar. Kita bukan hanya di dalam berkutat di dalam gereja, berkutat di dalam rumah tangga, tapi setiap kita dimampukan untuk dapat berbuah keluar sana, melakukan perbuatan-perbuatan keselamatan, dan perbuatan itu tetap. Tuhan mau melihat orang-orang yang tinggal tetap dalam kehidupannya berbuah bukan hanya musiman, tapi sepanjang musim. Engkau dapat melakukan perbuatan-perbuatan. Makanya di ayat sebelumnya, di Yohanes 15 ini dikatakan, tanpa engkau menjadi satu dengan pokok anggur, maka cabang-cabang itu tidak akan mampu berbuat apa-apa. Tidak mampu berbuah. Engkau harus menyatu dengan pokok, Bapak Ibu semua, sehingga engkau dapat berbuah, dan buah itu akan makin nyata di dalam kehidupan setiap daripada kita yang sungguh-sungguh percaya. Haleluya. Dan kita percaya, Bapak Ibu semuanya, ketika setiap orang-orang percaya yang tinggal di dalam kasih-Nya tetap, maka dia dimampukan untuk keluar dan berbuah, dan buah itu tetap. Dan luar biasa, dikatakan bahwa apapun yang kita minta, maka Bapa akan berikan bagi mereka yang betul-betul berbuah. Dan kita butuh Dia
Sungguh kita butuh Dia. Ketika kita keluar tanpa Tuhan, maka kita tidak punya kekuatan. Karena di luar sana, ketika kita pergi, kita akan temui yang namanya serigala-serigala, Bapak Ibu semuanya. Bahkan serigala yang berbulu domba. Tapi ketika kita ada di dalam kasih-Nya, kita dimampukan Tuhan untuk tetap keluar dan berbuah. Sehingga kita tidak sama dengan dunia, meresponi kekerasan, kejahatan dunia dengan kejahatan. Tapi kita responi dengan kasih-Nya Allah. Itulah kekuatan yang luar biasa yang akan menerangi dunia yang gelap ini, Bapak Ibu semuanya. Dan kita percaya Bapa menyertai kita. Dan Dia akan memberikan apa yang kita minta dan yang kita butuhkan ketika kita keluar untuk berbuat perbuatan-perbuatan kasih di dalam kehidupan setiap daripada kita. Dan itu selalu, tidak hanya ketika kita baik, ketika kita muda, ketika kita sehat, tapi sepanjang waktu kita berbuah. Dimanapun kita ditempatkan, kita tetap berbuah. Ada amin Bapak Ibu semuanya. Dan biarlah ini bulan Desember, kita percaya di bulan ini setiap daripada kita lebih lagi merenungkan, betul nggak Kristus itu lahir dalam hidup kita yang memampukan kita untuk berbuah. Karena Kristus itu memberikan hidup yang kekal. Dia sudah mati untuk kita bisa hidup. Dan kehidupan yang kita hidupin hari ini bukan kehidupan yang fana, tapi kehidupan yang kekal. Dan kehidupan yang kekal ini memampukan kita untuk dapat melakukan perbuatan-perbuatan kekekalan yang akan membawa keselamatan bagi banyak orang. Haleluya. Ada amin Bapak Ibu semuanya. Jadi satu yang pertama, biarkan setiap kita memasuki tahun yang baru, tahun 2023, kita tinggal tetap. Karena kita percaya, nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi percayalah ketika engkau tinggal tetap di dalam kasih-Nya, di tahun yang baru ini, maka akan ada kekuatan surga. Engkau dimampukan di tengah kerasnya dunia, di tengah kejamnya dunia, di tengah tipuan dunia. Maka engkau mampu untuk mengasihi satu dengan yang lain, saudara seiman. Bahkan orang-orang yang di luar imanmu mampu untuk dikasihi. Dan kita percaya inilah perintahnya Tuhan kepada setiap daripada kita. Sehingga kita dapatkan yang namanya sukacita penuh. Dan kita dapatkan yang namanya kasih yang lebih besar hari ini. Kita naik satu level lagi Bapak Ibu semuanya. Dan bahkan kita berbuah, kita keluar, kita mampu melakukan perbuatan-perbuatan. Dan perbuatan buah-buah itu tetap tidak kenal musim, kondisi, situasi, umur, kekuatan kita. Karena Tuhanlah yang membuahkan dalam kehidupan kita untuk kita mampu melakukan perbuatan-perbuatan kasih sehingga dunia dapat diselamatkan. Ada amin Bapak Ibu semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami terima firman-Mu, terima pengurapan yang baru, dan materaikan dengan perjamuan kudus hari ini ya Tuhan, yang mengambil bagian di dalamnya, sehingga mereka dimampukan untuk tetap tinggal di dalam kasih-Nya, karena mereka sudah menjadi satu dengan kematian-Mu dan satu dengan kebangkitan-Mu. Dan hari ini mereka punya sukacita surga, sukacita penuh dalam kehidupan dunia ini. Bahkan punya kasih yang besar, yang mega Tuhan, untuk dapat mengasihi orang-orang yang tidak layak untuk dikasihi. Dan bahkan mereka berbuah, dan buah itu tetap mereka akan keluar membawa buah-buah kasih Allah di dalam kehidupan dan praktek kehidupan mereka sehari-hari. Dan buah itu tetap dimanapun mereka ditempatkan, apapun situasi dan kondisi mereka, mereka tetap melakukan perbuatan-perbuatan kasih. Kami terima hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengangkat tangan kami ke atas untuk menerima berkat yang datang dari atas, yaitu kasih daripada Allah Bapa, karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, dan saudara sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datangnya dua kali. Kami yang percaya, kami yang menerima hari ini, katakan amin. Haleluya, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu dan selamat early Natal Bapak Ibu semuanya. Kita yang percaya katakan amin.